Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Surah Yunus ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum. Fanazarul ladzina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun. Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharap pertemuan dengan kami bingung di dalam kesesatan mereka. Ayat ini adalah Allah menunjukkan tentang salah satu karakter manusia, sifat manusia. Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, orang-orang kafir Quraisy itu ingin membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW itu membawa ajaran yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ingin melihat bukti secara langsung. Seperti apa buktinya kalau orang berbuat jahat atau orang yang tidak mempercayai sedikit pun kenabian Nabi Muhammad SAW, tidak mempercayai sedikit pun tentang keesaan Allah. Apakah mereka itu nanti orang yang tidak percaya begitu saja lalu tiba-tiba menjadi lumpuh dan mati seketika? Nah, itu yang diharapkan mereka. Begitu juga sebaliknya. Begitu orang yang mempercayai, orang yang meyakini kebaikan, kemudian mau beriman kepada Allah, kemudian dinampakkan sehingga mereka benar-benar yakin bahwa Nabi Muhammad itu adalah menyeru kebenaran, menyeru kepada ajaran tauhid. Tetapi kan tidak seperti itu yang namanya perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan ajaran Allah adalah suatu yang sifatnya memerlukan tekad, semangat, ketulusan, keikhlasan, dan tidak pantang menyerah. Jadi perjuangan itu berproses. Nabi Muhammad saja menyampaikan atau membimbing ajaran tauhid di kota Mekah itu cukup lama, memerlukan waktu 7-9 tahun lamanya. Baru mereka paham bahwa ajaran tauhid mengesahkan Allah itu adalah meyakini Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian mencegah dari segala bentuk kesyirikan, menghindari dari segala hal yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, setelah itu baru Nabi Muhammad SAW lebih banyak membina orang-orang yang sudah beriman. Jadi pertama mengajarkan tentang keimanannya, kemudian berikutnya membina tentang keimanannya agar keimanan itu tidak goyah, tidak runtuh. Walaupun kalau orang-orang yang hidup sebelum zaman Nabi Muhammad SAW itu biasanya azabnya diperlihatkan pada kaum-kaum yang durhaka kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad. Berbeda dengan umat Nabi Muhammad SAW pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena di dalam ayat ini dijelaskan tentang fanazarul ladzina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun. Allah membiarkan orang-orang yang tidak mengharap pertemuan dengan kami. Orang-orang yang tidak mengharap pertemuan dengan Allah itu adalah orang yang tidak ada keyakinannya dengan Allah. Allah nanti yang maha mengadili di hari kiamat, enggak ada keyakinannya. Allah nanti yang maha membalas terhadap seluruh perbuatan manusia selama hidup di dunia, enggak ada mereka yakini itu. Sehingga disebut dengan tidak mengharap pertemuannya dengan kami, kata Allah. Jadi orang-orang seperti itu hidupnya seperti apa? Fitu yanihim ya'mamun. Mereka itu bingung sendiri dalam kesesatannya. Jadi karena memang mereka
memilih jalan kesesatan, tetapi mereka bingung sendiri untuk melakukan sesuatu yang baik, kok kayaknya tidak baik. Jadi mereka tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, susah. Oh ini kayaknya baik, benar. Oh sudah ada pendukungnya. Ini walaupun jelek tapi dianggap benar. Sudah banyak yang membenarkan, akhirnya bingung sendiri, tidak bisa membedakan, bingung dalam kesesatan mereka. Jadi karena mereka tidak bisa membuktikan bahwa memang kebenaran itu adalah benar dari Allah, karena mereka tidak mempercayai adanya kekuasaan Allah. Nah, di dalam surah Fatah ayat ke-23 Allah menjelaskan tentang bagaimana hukum Allah itu berlaku sejak dahulu. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Demikianlah hukum Allah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah yang berkaitan dengan masalah apa yang menjadi keinginan manusia untuk menyegerakan sesuatu, melihat kebaikan itu secepatnya, melihat keburukan itu juga secepatnya sebagai akibatnya. Nah, di dalam ayat yang ke-11 dari surah Al-Isra, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kanal insanu ajula, dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan, dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Kemudian di dalam surah Al-Anbiya juga ayat 37 Allah jelaskan, khuliqal insanu min ajalin saurikum ayati fala tasta'jilun. Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku, maka janganlah kamu minta aku menyegerakannya. Nah, lain halnya dengan keinginan manusia mengalami suatu siksaan atau bahaya atau malapetaka. Jadi kalau mereka diberikan atau mengalami suatu malapetaka, bahaya, keinginan itu timbul karena kebodohan. Jadi mereka karena durhaka, karena ingkar terhadap Nabi Muhammad SAW, atau mereka ingin memperolok-olokkan sesuatu yang tidak mereka inginkan, atau karena kemarahan, kebencian mereka terhadap sesuatu dan sebagainya, seperti yang terjadi atas orang-orang yang putus asa dalam kehidupannya. Maka ia memohon kematian atas dirinya. Jadi orang yang mudah berputus asa ketika mendapatkan cobaan. Di dalam surah Ar-Ra'd ayat 6 Allah menjelaskan, dan mereka meminta kepadamu agar dipercepat datangnya siksaan sebelum mereka meminta kebaikan, padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksaan sebelum mereka. Sungguh Tuhanmu benar-benar memiliki ampunan bagi manusia atas kezaliman mereka, dan sungguh Tuhanmu sangat keras siksaannya. Nah, jadi salah satunya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia untuk memberikan kesempatan untuk berbuat baik, bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, sehingga orang-orang zalim itu ketika sadar dengan kezalimannya, mereka mau kembali ke jalan yang benar, bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Karena kalau tidak, maka azab Allah itu sangat pedih. Nah, jadi sekali lagi, tujuan orang-orang musyrik meminta kepada Nabi agar didatangkan segera hukuman bukan hanya karena mereka tidak percaya kepadanya, tapi juga untuk membantah, melemahkan bukti-bukti kenabian, bahkan untuk memperolok-olok ayat-ayat Al-Quran
yang disampaikan kepada mereka untuk mengatakan kepada Nabi Muhammad bahwa mereka sangat mengingkari segala macam yang disampaikan beliau kepada mereka. Andai mereka itu percaya kepada Nabi Muhammad SAW, tentu tidak akan terjadi apa yang mereka harapkan untuk segera mendapatkan malapetaka atau musibah yang datang ketika mereka mengolok-olokkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi sekali lagi ayat ini dipahami bahwa Allah tidak akan memperkenankan doa dan permintaan mereka dan tidak menghendaki kehancuran mereka seperti yang telah dialami umat-umat terdahulu. Tetapi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada mereka, agar mereka itu memperoleh kesempatan untuk bisa bertobat. Kalau mereka tetap dalam keingkaran dan kekafiran sampai mereka mati, maka Allah akan azab mereka dengan azab yang pedih. Sehingga di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-61 dijelaskan, dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi ini dari makhluk yang malapetaka sekalipun. Tidak ada yang tinggal lagi, habis semua. Tapi Allah menangguhkan, menunda mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila nanti sudah tiba ajalnya, mereka tidak akan dapat meminta penundaan atau percepatan sedikit pun. Wa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sudah tiba ajalnya, mereka tidak dapat meminta penundaan untuk ditunda sedikit pun, tidak akan bisa, atau dipercepat, tidak bisa. Karena itulah sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.